Kak Sela, ada apa nih Kak Sela? Dikit dong. Dikit aja. Kak Sela, dikit dong. Sih apa nih? Ya Kak, Kak, dikit Kak. Iya. Agenda hari ini apa nih Kak? Makasih udah Tunggu aja ntar, tunggu aja ntar. Bos skincare Sela Saukia panik dikejar puluhan juru warta. Menggunakan masker sambil bergegas lari terbirit-birit, pengusaha skincare asal Aceh ini buru-buru menuju ruangan penyidik Polda Metro Jaya. Kabarnya, Sela diperiksa atas dugaan pengeroyokan yang dilaporkan seterunya, Dr. Samira Farahnas alias Dokter Detektif. Pengusaha yang gemar pamer harta ini bahkan santer disebut-sebut akan segera dinaikkan sebagai tersangka setelah kasusnya naik sidik. Lantas benarkah Sela mulai dihantui rasa panik karena khawatir akan menyusul Nikita Mirzani masuk penjara? Terkait laporan dokter Kak? Enggak. Tunggu prosesnya aja, tunggu prosesnya. Insya Allah nanti bakal banyak kejutan-kejutan ke depannya. Jika benar Sela akan segera ditetapkan sebagai tersangka, drama ribut-ribut antara dua geng pengusaha skincare yang melibatkan para pereview ini akan semakin panas. Pasalnya, kubu Sela yang disebut-sebut bersekutu dengan kubu Reza Gladys, Davina Husyanti, hingga Dr. Richard Lee, serta Fitri Salhuteru tak mungkin akan tinggal diam. Sebaliknya, seterunya Dr. Samira yang berkongsi dengan pengusaha skincare Dr. Oki Pratama dan didukung oleh terpidana kasus pemerasan Nikita Mirzani, jelas akan terus mencari celah agar Sela masuk penjara. Tapi kemarin saat kami konfirmasi ke Fitri Salhuteru, pengusaha yang kerap berada di garda terdepan membela Reza Gladys ini justru ogah mengomentari pemeriksaan Sela. Saya nggak mau jawab itu, nanti lawyernya aja. Sangat disayangkan ada cerita baru lagi, ulah baru lagi, sehingga berita di dunia maya ini nggak berhenti-berhenti. Sebaliknya, Fitri lebih bersemangat mengomentari laporan teror Dr. Oki hingga langkah banding dan laporan perdata Nikita Mirzani. Ya udahlah, nikmatin aja. Sampai hari ini putusannya adalah dia pemeras. Meski gencar dituding Doktif telah menjual produk skincare overklaim dan abal-abal, usaha Sela malah makin moncer. Sela bahkan sesumbar menantang Doktif untuk membuktikan tuduhannya. Keributan antara dua seteru ini pun sempat ramai hingga Doktif merasa dipersekusi alias dikeroyok pasukan Sela Saukia. Di mana? Nggak bisa. Duduk. Di mana? Di mana? Di mana? Bagaimana dampak dari hancurnya dunia skincare ini, ribuan loh karyawan yang nganggur, yang dipecat. Bukan, kalau nggak salah dari Reza aja hampir 300 orang kan yang di PHK. Yang lain gimana? Banyak banget makron-makron yang sepi, akhirnya nggak ada produksi. Akhirnya apa? Produk dari luar yang masuk kan. Selain dituding menjual produk abal-abal, Sela juga sempat jadi sorotan setelah menjual produk kerudung milik salah satu brand yang harga aslinya hanya diduga Rp20.000, tapi dijualnya dengan harga Rp200.000 alias 10 kali lipat dari pemilik brand sesungguhnya. Modusnya, Sela diduga menutup logo asli dengan logo atau brand miliknya. Namun, meski kasus itu sudah viral, tetap saja Sela masih aman-aman saja, ia tak pernah diproses secara hukum. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan. Teruntuk Doktif alias Dokter Detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare. Sama si Deviana itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin ya. Dia kerja sama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi. Dikasih saham dia 20%. Jangan memakai sosmed untuk mencari rezeki dengan cara-cara seperti itu. Gurita usaha skincare dan fashion Sela nyatanya aman-aman saja. Meski kerap dikuliti Doktif, Nikita Mirzani, dan netizen. Alih-alih Sela bangkrut, belakangan malah nama dan usahanya makin eksis. Ia bahkan kerap pamer pencapaian produk baru fashionnya dengan menggandeng selebritas sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan. Masyarakat ini yang semakin cerdas dan enggak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overclaim dan overpriced. Itu aja. Aduh, udahlah, yang lagi bisnis biar aja jangan diganggu. Gitu. Kalau misalnya kalian kepengen maju juga, ikutin aja.
ikutin aja cara-cara mereka berbisnis, bikin aja, jangan saling menghancurkan, sayang. Selain dituding curang dalam usaha, Sheila bahkan kerap dituding mengerahkan buzzer untuk menyerang balik lawannya hingga disebut-sebut memiliki backingan kuat. Lantas siapa sebenarnya orang-orang kuat di balik Sheila Saukia? Mungkinkah Fitri Salhuteru juga termasuk di dalamnya? Karena ini udah saya warning 3 kali, jangan bawa-bawa saya. Ada buzzer-buzzer yang membela Dr. O, udah memframing saya nih. Inilah, itulah, ini, itulah. Oh, let's play. War Season 2. Induktif ketawa aja menikmati skenario strategi-strategi mereka ini. Karena mungkin mereka berpikir pengen ngejatuhin Doktif. Penyelesaian kasus-kasus skincare ini jangan sampai menjadi ajang jual beli perkara. Baru dinyatakan tak bersalah oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI karena menjadi korban berita hoaks dan berakibat fatal hingga kediamannya ludes di jarah masa. Lagi-lagi Astrid Hairunisa, istri Uya Kuya, kembali jadi korban berita hoaks dari satu pemegang akun TikTok dan satu akun Facebook. Akun-akun tersebut diduga menuding jika wanita yang berada dalam video viral ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan adalah Astrid Kuya. Ya, Astrid seolah asyik duduk saat main handphone, sementara yang lain berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kalian memposting ada seorang ibu-ibu yang nggak tahu siapa duduk saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kalian bilang itu adalah istri saya, padahal jelas muka beda, badan beda semua. Dan kalian memasang foto istri saya dan bilang itu adalah istri saya. Jadi hati-hati, sekarang saya tidak tinggal diam. Jengah dengan berita hoaks yang menuding istrinya hanya diam ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, Uya Kuya pun langsung membuat video klarifikasi melalui Instastory-nya. Bukan saja menepis jika berita yang disebar adalah bohong, Uya dan Astrid bahkan berencana melaporkan pemilik akun ke pihak berwajib. Sekarang saya tidak akan tinggal diam ke urusan fitnah dan video hoaks seperti itu lagi. Uya bahkan sudah mengantongi identitas pemilik akun TikTok Suara Rakyat atas nama @sukadarman5 dan akun Facebook atas nama Virus Han. Uya bahkan sudah mengetahui pelaku yang diduga tinggal di Jawa Timur. Untuk melengkapi laporannya, Uya bahkan sudah mengantongi bukti postingan yang sudah dihapus kedua akun tersebut. Di mana yang memposting itu adalah akun TikTok Suara Rakyat atas nama Sukadarman5. Dan juga akun Facebook yang merepost ulang itu adalah Virus Kan. Ya, walaupun kalian sudah menghapus tapi bukti sudah kita pegang. Jika Uya dan Astrid gerak cepat melaporkan pelaku ke polisi, langkah itu wajar. Pasalnya, Uya dan keluarga baru saja mengalami trauma berat pasca rumah hasil keringatnya di industri hiburan yang ludes di jarah masa. Celakanya, masa yang tergerak menjarah rumah Uya tersebut hanya dipicu video-video hoax berupa editan aksi-aksi joget lama Uya yang diberi narasi yang menyulut emosi. Kalau kita pintar, kita tidak gampang mudah menyebarkan informasi palsu apapun ke grup WhatsApp atau WhatsApp apapun, karena itu bisa menimbulkan kerugian yang besar sekali. Ya, memfilter mana yang harus kita share dan mana yang tidak harus kita share. Please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Deddy Corbuzier akhirnya membuka sendiri jika dirinya sudah mengakhiri bahtera dengan Sabrina. Meski sebelumnya kabar perceraian Deddy dan Sabrina simpang siur, namun akhirnya semua itu terjawab sudah. Postingan Deddy dan Sabrina di sosial media masing-masing membuka tabir jika perceraian sudah tak bisa dielakkan lagi. Meski saling memuji, namun pada akhirnya perpisahan menjadi jalan terbaik. Bahkan di hadapan Umi Kwari, Deddy begitu tegas menyebut jika dirinya duda ketika memuji transformasi Umi yang tampak begitu cantik. Kenapa tiba-tiba lu jadi cakep, jadi make upan, jadi
berubah banget. Ngurus diri banget ngurus ya, diri Om. banget gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa nih Om nih. Masalahnya yang ngomong begitu bukan orang luar, kayak teman-teman, temen yang deket banget yang ketemu setiap hari aja. Kayak bilangnya, ya Allah lo cakepan Demi gitu, bener-bener cakep. Enggak, lu bukan gitu. cakapan, lu cakep banget kalau menurut gue. Lu bener, lu cakep banget. Nih ngomong duda nih, gue kasih tahu. Ya ampun. Gue nggak tahu kalau yang ngomong duda tuh sebenarnya valid apa enggak. Iya, valid apa enggak sih Valid kalau apa kayak enggak? gitu? Karena kalau yang ngomong duda kayaknya agak desperate kan. Setelah sebelumnya Deddy Corbuzier mengungkap ihwal ketidaktertarikannya untuk kembali menikah pasca bercerai untuk kali kedua. Kali ini, podcaster kenamaan itu mengungkap alasan tak membuat sebuah video perihal perceraiannya dengan Sabrina Hairunisa. Di hadapan Umi Kuari yang kebetulan menjadi bintang tamunya, keputusan untuk bercerai dengan Sabrina adalah kesepakatan bersama. Dan menariknya, alasan lain Deddy tak membuat video tentang perceraiannya dengan Sabrina lantaran khawatir jika video dirinya bakal dicuplik dan langsung dikomentari oleh pakar mikroekspresi. Karena itulah Deddy dan Sabrina tak membuat video perihal perceraiannya dan lebih memilih membuat tulisan dengan latar foto keduanya. Lo tau gak kenapa pada saat gue divorce sama Sabrina, itu kita tuh bye-bye banget. Bye-bye banget. Cuma isunya. Gue masih chat-chatan sama dia, masih ketemu sama dia, masih ketawa bareng sama dia. Gue masih support dia, dia masih support gue. Kita masih punya bisnis bareng kali, jalan bareng sampai sekarang juga. Itu tuh kita, tau gak, kita itu sepakat bahwa kita kayaknya gak usah bikin video ya, kita bikin tulisan aja. Itu malam-malam kita ngobrol berdua. Oh, yang diposting itu. Kita jangan bikin video, kita bikin tulisan aja. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita bikin video kan ada pakar ekspresi. Ya Allah, jauh banget mikirnya udah sampai ke pakar ekspresi lah. Kayaknya ketika dia ngomong begini ada ekspresi yang tertekan deh. Kayaknya nggak sesuai deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya orang ketiga deh nanti deh. Kayaknya begini deh. Bener. Kayaknya KDRT deh dari ekspresinya deh. Ya kan? Bikin tulisan aja. Tuh cara ekspresi gue gitu kan. Lu cari itu di mana muka Cari gue? itu di mana muka gue. Kita foto dari belakang gitu. Iya. Pas banget fotonya ke belakang lagi ya. Bener-bener nggak kelihatan mukanya. Begitu hening perpisahan Deddy dan Sabrina, tak ada gonjang-ganjing hingga akhirnya memilih bercerai. Namun di tengah perceraian itu ternyata warganet mulai ramai menjodoh-jodohkan Deddy dengan selebgram Ryuka Bunga dan Umi Kuari. Jika Umi Kuari langsung didekati, Ryuka Bunga justru ditantang Deddy. Alhasil ajakan Deddy itu membuat Ryuka galau. Entah siapa yang bakal dipilih Deddy, Umi, atau Ryuka Bunga. Entah ajakan Deddy itu serius atau hanya bentuk kelakar canda saja. Namun yang jelas warganet kadung baper dengan suguhan mereka bertiga. Belum juga selesai memilih antara Umi atau Ryuka Bunga, warganet justru menyodorkan sosok calon janda baru, Julia Prastini alias Jule. Kocaknya, menurut warganet jika Jule suka dengan pria yang berotot. Tak ayal, Deddy yang bertubuh kekar itu langsung disodorkan sosok Jule untuk mengisi kekosongan hatinya saat ini. Meski belum sah secara negara sebagai duda, namun warganet sudah mulai menjodoh-jodohkan Deddy dengan beberapa wanita. Awan duka menyelimuti aktor berdarah Australia Hamish Daud. Di tengah ujian rumah tangganya bersama Raisa masih bergulir panas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hamish harus menerima kenyataan pahit. Sang kakek tercinta Peter Willy pergi untuk selamanya dipanggil Yang Maha Kuasa.
Kabar duka itu disampaikan Hamis di jagat maya. Ayah satu anak itu mengunggah mengenang sosok sang kakek yang begitu tangguh mengenyam asam garam kehidupan hingga terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di tengah Hamis Daud tengah merasakan getirnya kehilangan sang kakek tercinta, Raisa jadi sorotan. Pasalnya, Raisa yang dikenal dekat bahkan jadi menantu kesayangan keluarga Hamis Daud tampak dingin tak mau peduli. Jangankan ungkapan duka atau ikut melayat, Raisa malah terlihat asyik kumpul bareng temannya menikmati makan malam. Lantas, di balik cerai baik-baik yang diumumkan Raisa Hamis, sejatinya pasangan selebriti yang sudah dikaruniai satu anak ini putus komunikasi dan sama-sama tak saling peduli. Bajunya bagus banget, tapi kalau dicocokin personality tuh kayaknya nggak match gitu. Iya, kan kita lagi mau rebranding ya, mau 2026 ini mau rebranding gitu. Setelah melewati tahun ular ini ada perubahan. Next tahun apa nih? Ular itu lepas kulitnya. Iya, jadi akan keluar dari zona nyaman begitu. Memang saat ini kondisinya memang perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Ya, pasca gugatan cerai Raisa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bocor, pasangan selebriti yang hari pernikahannya dulu dinobatkan sebagai Hari Patah Hati Nasional oleh netizen memang muncul spekulasi liar. Bahkan netizen mencium ada aroma orang ketiga di balik perceraian Raisa Hamis Daud. Kabar tersebut semakin liar setelah Raisa Andriana secara tidak langsung tengah merasakan pahitnya patah hati. Sebelum membawakan lagu Galau, Raisa malah curhat di atas panggung. Perpisahan dengan seseorang biasa aja, biasa aja. Kayak gini tuh terjadi setiap hari, gak ada yang special. Sometimes things just don't work out. It's okay. Alhamdulillah sehat. Kemarin kayaknya masih manggung dan kegiatannya masih aktif seperti biasa. Tak mau dapur rumah tangganya bersama Raisa terus jadi sorotan dan digoreng netizen di dunia maya. Hamis Daud akhirnya buka suara membantah ia punya hubungan gelap dengan Sabrina. Bukan cuma Hamis, bahkan Naisha Marcella teman Sabrina ikut nimbrung meluruskan. Tidak ada, ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Itu teman saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Nggak tahu, aku no comment. Soalnya emang dia juga bukan tinggal di Jakarta kan, dia di Bali, aku di Jakarta, jadi kita nggak ketemu. Nggak, soalnya emang temennya teman diving doang, bukan teman kita gitu. Di luar itu, jika sebelumnya Hamis mengungkap tak ada orang ketiga di pernikahannya dengan Raisa dan bantah perselingkuhan, publik pun kembali bertanya, apa penyebab keduanya memutuskan berpisah? Benarkah ada hubungannya dengan ketidakcocokan sifat dan karakter, termasuk sifat Raisa yang kerap memendam perasaan jika sedang marah? Tapi kalau si Yaya lagi marah, dia nggak kayak teriak atau emosi, tiba-tiba bisa kayak just more loving. Dan jadi aku tahu kalau aku salah, aku tahu. Tapi dia nggak ada kayak muka asem, nggak, dia kayak dia nggak mau masak atau dia kayak udah di kamar baca sendiri kayak aku kayak what did I do? I did something.